Shalom. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dan hati yang bersuka cita dan bersyukur. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan memuji pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Untukku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Marilah kita memuji Tuhan, Dia sungguh baik. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa
Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat, sehingga tidak mampu untuk bersukacita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu, bahkan kami menyakiti Engkau melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu bersukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kristus. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat dalam Matius 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan dari pujian Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meningginya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku, kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya, kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah
domba, seputih bulu domba, seputih bulu domba, seputih bulu domba. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu untuk ke depan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita mendoakan anak-anak sekolah. Bapa di surga, inilah kami. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Mereka adalah milik-Mu. Biarlah kami boleh membimbing dan mendidik mereka menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati ibadah khusus mereka dibimbing oleh para guru sekolah minggu. Supaya semuanya berlangsung dengan baik, mereka boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan disajikan oleh para kakak sekolah minggu. Dan juga seluruh rangkaian ibadah mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Para guru sekolah minggu juga Tuhan berkati dengan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk benar-benar dengan hati yang tulus melakukan semuanya ini untuk kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus, pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Maksi Rumagit MTH. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita memuji Tuhan, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersimpuh di kaki Tuhan, merendahkan diri. Kami mau menerima firman. Berilah kiranya oleh Roh Kudus hati kami terbuka terhadap kebenaran-Mu, dan kami dikuatkan untuk menjadi taat dan setia. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini secara khusus untuk boleh memperkatakan kebenaran-Mu dari kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu kami diberkati oleh Tuhan. Simpan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Di hari Minggu ini kita boleh lagi diperkenan Tuhan bersekutu bersama-sama beribadah. Dan apa yang Allah inginkan adalah supaya kita bertumbuh dalam kebenaran, sehingga hidup kita benar-benar menjadi buah-buah yang baik di dalam realita hidup sehari-hari, mulai dari rumah sampai kepada relasi kita dengan siapapun, dimanapun, dalam profesi apapun. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Saya membacanya dari versi Alkitab
terjemahan baru edisi kedua ya, atau edisi terakhir yang disesuaikan dengan bahasa asli. Maksudnya yang semakin disesuaikan dengan bahasa asli. Firman Tuhan berkata begini. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 berkata begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi kalau di yang lama, ini yang terpencil, dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukan dia, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman hidup. Haleluya. 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 Sekali lagi shalom. Apakah Anda hari ini berkata dengan berani, "Aku mengasihimu Yesus dan aku mau melakukan perintah-Mu"? Amin. Mari kita mengatakan bersama-sama. Aku mengasihimu Yesus dan aku mau melakukan perintah-Mu. Haleluya. Inilah yang namanya ketaatan. Karena kalau ketaatan itu nggak mungkin tanpa kasih. Sementara kasih itu sendiri yang sejati dimungkinkan karena ada kuasa adikodrati yang Allah berikan kepada kita yang namanya iman sebagai sarana ilahi yang ditanamkan di hati pikiran kita supaya iman itu tumbuh di dalam diri kita dan menghasilkan orang percaya, menghasilkan pengakuan percaya, dan dalam percaya itu Allah menghendaki kita menjalani percaya itu dengan hidup dalam kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita mengasihi Allah. Tapi luar biasanya hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini suatu kombinasi yang tak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang kalau sebelah saja itu berarti enggak benar, tidak laku. Kasih itu satu paket. Tidak mungkin orang berkata mengasihi Allah kalau dia tidak mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia tidak berbuat jahat, tetapi berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak mungkin orang disebut taat kepada firman Allah, taat mendengarkan suara Bapa, firman dari Allah, kalau dia tidak mengimplementasikan dalam kasih. Nggak mungkin. Jadi ketaatan itu nama lain daripada hidup dalam kasih sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan hidup terus menerus dalam kasih itu namanya setia. Karena ada orang yang taat belum tentu dia setia. Karena kesetiaan itu adalah rangkaian ketaatan. Taat, taat, taat. Dia kemudian menjadi orang yang setia. Orang yang setia kemudian diberi label sebagai orang yang dewasa. Dewasa dalam iman, dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam arti matang. Pemahamannya tentang firman dan perilakunya yang menegaskan tentang pengetahuan itu hidup di dalam realita keseharian. Dalam mengambil keputusan,
baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam bisnis, dalam kehidupan sosial, relasi dengan siapapun sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sehingga yang disebut garam terang itu benar-benar nyata melalui kekhasan diri kita yang masing-masing memang diberikan oleh Tuhan ada pada setiap kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kepada Ibu Pendeta tadi, ini yang siapin tema ini siapa? Ternyata dari sinode, ya. Dan saya hanya mengikuti dari sinode. Dari teks ini yang berjudul dari bagian pemberitaan ini dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 dengan tema ketaatan untuk mendengar Bapa. Ketaatan untuk mendengar Bapa, ini konotasinya adalah lebih kepada bagaimana kita terus-menerus taat mendengar Bapa, kira-kira seperti itu kan. Mohon maaf kalau saya salah, tapi itu pun dapat punya dasar di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Tapi ketika diambil dalam teks ini, saya tadinya bingung di mana ini ya. Saya belum melihat topik ketaatan sebetulnya, belum pernah melihat topik ketaatan dalam teks ini. Tapi setelah saya gali, bukan saja saya paham, ternyata ada satu rahasia besar di sini. Ada dua elemen penting yang menggambarkan ketaatan kepada suara Bapa yang direcokin atau mungkin digodain oleh satu faktor di tengah-tengahnya yang kalau kita tidak waspada, maka katalisator itu maka integrasi antara faktor yang pertama dengan faktor yang kedua menjadi tidak dapat terlaksana. Akhirnya kita hanya bisa menjadi orang Kristen yang omdo, ngomong doang. Apa itu? Dua aspek itu. Mari kita melihat di dalam ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil atau yang sunyi dan berdoa di sana. Memang lebih tepat terpencil. Tapi belum tentu sunyi lalu orang lain tidak ada di sana. Bisa saja di kamar ini, ya kan, sunyi, tetapi sebetulnya ada orang lain yang mendengar. Jadi terpencil berarti jauh dari orang-orang lain. Gitu. Jadi Yesus menjalankan relasi pribadinya dengan Bapa tidak untuk diumumkan. Memang pure hanya untuk keperluan relasi itu sendiri yang nggak boleh ditiadakan, nggak boleh diganggu gugat. Itu sangat fundamental. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di sini adalah menjaga relasi pribadi yang kental dan akrab dengan Bapa. Ini luar biasa loh. Karena Yesus itu siapa sih? Yesus itu dah Allah sendiri. Cuma orang-orang di seberang sana bingung. Loh kok Allah manusia? Manusia kok Allah? Justru substansi kekristenan sesungguhnya ada di situ. Yesus Allah manusia sejati. Kalau Yesus tidak jadi manusia, kekristenan itu nggak ada nilai apa-apa. Orang berkata kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dikatakan harus terkutuk? Karena terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke? Jadi Yesus pada waktu digantung di kayu salib dia terkutuk dong. Benar. Dia mati di kayu salib, dia sedang menjalankan misi penebusan, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Kita ini terkutuk karena dosa. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, segala kutuk dosa itu ditimpakan pada Yesus. Menjadi kutuk karena kita. Karena dia sedang menjalankan misinya sebagai korban pengganti, saudara. Nah, memang untuk memahami ini hanya orang yang dikaruniai. Sama seperti Petrus. Siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus ke dia. Dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sesuatu yang ilahi loh. Orang Israel aja, ahli-ahli Taurat menolak Yesus
kalau mengaku Mesias, mereka mau salib, mereka mau bunuh dia, mau lempar dengan batu. Ketika Petrus mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sebetulnya menurut orang Yahudi, kalau dia Mesias, anak Allah, itu pasti Allah, nggak ada yang lain. Dan Mesias itu adalah yang ilahi. Tapi ketika orang Yahudi lihat Yesus, mereka nggak mau. Tapi Petrus kenapa bisa mengaku seperti itu? Karena apa? Hatinya diterangi oleh kuasa ilahi, terbukalah mata rohani yang tertutup, yang buta itu, dan dia secara terang melihat Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Ini efek dari terlalu semangat. Kalau dulu saya waktu masih muda berkhotbah sampai parau, sampai nggak ada suara. Jadi mau berkhotbah berikut suara sudah nggak ada. Karena bersemangat ya. Karena dulu kan mic-nya itu sound systemnya kurang bagus ya. Jadi harus teriak-teriak. Waktu sudah mau khotbah berikut nggak ada lagi suara. Wah, harus saya yang khotbah, suruh ganti orang lain nggak bisa. Saya maju aja. Pada waktu saya maju, anehnya kok bisa keluar suaranya. Itu luar biasa ya. Setelah selesai saya berkhotbah, suara hilang pula. Tidak ada lagi, itu ajaib Tuhan. Oke, jadi pada waktu Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, itu bukan karena kemampuan akali Petrus. Bukan karena disuplai informasi oleh orang yang lebih paham atau lebih canggih otaknya. No. Yesus bilang, apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya apa? Iman itu sebetulnya sesuatu yang memang diberikan kepada kita secara adikodrati. Itu yang disebut dengan kuasa ilahi, yang menempatkan kita memiliki posisi di hadapan Allah sebagai anak-anak Tuhan bukan lantaran upaya kita. Tidak dirintis, tidak diperjuangkan, tapi diberikan. Tapi sesudah itu harus berjuang untuk mengimplementasikan iman yang diberikan itu, supaya iman itu berdampak. Nah, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, tapi jadi manusia. Tapi perhatikan baik-baik, pada waktu jadi manusia dia tidak sok-sokan, oh gua Allah ini dan segala macam. Tidak, pada waktu Yesus jadi manusia, seluruh keilahiannya dibatasi. Bukan oleh siapa, tapi dia sendiri membatasi dirinya dari segi keilahiannya. Yang tampak adalah kemanusiaannya. Sesekali aja Yesus menyatakan ketika dia bangkitkan orang dari antara orang mati, dia bilang bangkit. Tapi tidak selamanya seperti itu. Itu Yesus hanya menjalankan sesuai dengan porsi yang memang include dengan kedatangannya, bahwa tanda kemesiasannya adalah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Itu tanda-tanda kehadiran Mesias. Jadi include berdasarkan misi yang diberikan oleh Bapa kepadanya, dia jalankan itu, tidak lebih daripada itu. Karena dia tahu bahwa dia menjalankan misi, dan misi itu bukanlah Allah. Bukan dia sebagai Allah, tapi dia sebagai manusia. Jadi yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Mana ada Allah bisa mati? Yesus sebagai manusia. Maka genaplah korban pengganti itu ditanggung oleh manusia suci tidak berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung kebinasaan itu. Ini dasar kenapa orang Kristen memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus Kristus tegaskan sendiri, supaya kamu memiliki hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti loh. Mana ada orang bisa yakin masuk surga kecuali dia yang menjadi pengikut Yesus. Oke, amin. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia jaga bahwa memang setiap manusia yang menjalankan misi Allah, dia harus menjaga relasinya dengan
Tuhan. Sebab misi Allah itu adalah misi yang tak mungkin, impossible mission. Gak mungkin. Loh, kenapa kalau impossible mission, kenapa Tuhan berikan kepada kita? Tuhan mau kita mengalami kuasa Allah dengan mengandalkan Allah sendiri, supaya kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan Allah yang memang hanya Allah yang bisa kerjakan, tapi Dia berikan hak istimewa kepada kita supaya kita menjalankan itu. Tapi untuk menjaga supaya kita tidak jadi sombong, selain memang Bapa menghendaki kita berelasi dengan Dia, hanya melalui relasi itulah kuasa Allah menjadi sungguh-sungguh nyata di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Kalau enggak, kita bakal bisa nyombongkan diri. Anda lihat enggak, ada orang-orang yang sudah menggunakan mimbar dengan sangat berpengaruh, tiba-tiba mulai mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang lebih hebat daripada yang lain. Makanya hati-hati dengan menyebut diri pendeta besar dan segala macam. Itu berbahaya, akan mulai menyingkirkan kerendahan hati yang seharusnya mutlak terintegrasi dalam diri seorang hamba Tuhan. Akhirnya kalau tidak dipuji orang lagi, sudah berbahaya. Akhirnya orientasi pelayanannya bukan lagi kepada pengabdian, kepatuhan, ketaatan, tapi kepada sesuatu yang bersifat kepentingan. Siapapun bisa terjebak di situ. Jangan, enggak harus tunggu sebagai seorang pendeta besar, tapi seorang pendeta yang tak berpengaruh sama sekali, barangkali cuma dia berpengaruh dalam keluarganya, atau mungkin dalam jemaat kecil, atau para majelis. Itu kita semua ada dalam godaan itu. Karena itu saudara-saudara, hal yang paling utama di sini adalah aspek yang sangat penting sekali adalah jaga relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ada dua aspek. Yang pertama, relasi itu adalah karena memang Allah mengasihi kita dan Dia mau relasi. Mana ada orang kalau kita mengasihi, misalnya suami istri, diam-diam aja di rumah. Orang tua dan anak diam-diaman aja di rumah. Pernah nggak anak sama orang tua diam-diaman? Wow, kalau anak mungkin karena nggak banyak mikir, dia cuek aja. Tapi orang tua kalau udah diam-diaman sama anaknya, waduh sakitnya tuh di sini, begitu. Anaknya lewat cuek orang tua, wah. Orang tua lewat, anak cuek. Apalagi suami istri. Dulu katakan cinta, I love you. Aku akan lakukan apa saja untuk kamu. Wow. Laut pun ku seberangi, kata dia, gitu kan. Baru udah masalah kecil, udah nggak mau nengok. Iya kan. Tidur satu di kamar satu sana, satu di kamar satu. Kalau kamarnya cuma satu di atas, satu di bawah. Kalau ubinnya mungkin terlalu kotor, dua-dua di tempat tidur, tapi yang satu madhab sana, yang satu madhab sini. Itukah yang namanya relasi. Nah saudara-saudara, kalau terjadi relasi yang baik, yang intim, itu kemesraan tuh luar biasa. Dan itu memberi dampak harmonis bagi lingkungan, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi gereja. Coba lihat kalau ada orang Kristen datang ke gereja, kok kelihatan kok ini akrab banget nih suami istri. Memang sih datang ke gereja, satu duduk di sana, satu duduk di situ. Ini nggak pernah terjadi di sini kan, itu kan cuma di sana ya. Itu kok pulang, satu duluan, satu belakangan. Bukan karena ada kepentingan tertentu. Ternyata mereka juga saking sudah biasa ke gereja juga. Tapi di gereja pun nggak ngomong-ngomong. Tapi tidak ada di sini. Ini kan saya kasih cuma contoh aja. Oke, ada yang seperti itu. Jadi begitu pentingnya yang namanya relasi. Perhatikan baik-baik, kita harus menjaga relasi pribadi kita dengan Tuhan. Lalu faktor yang kedua yang saya katakan penting itu, perhatikan di sini, ayatnya yang ke-39 berkata begini. Jawab ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Apa faktor penting di sini? Kalau antara ayat 35, ya, ayat 35
Kalau ayat 35 langsung loncat ke ayatnya yang ke-38, tidak ada 36 dan 37. Itu gampang saja. Itu bisa juga ada, ya kan? Bisa juga itu loncat di situ dan nyambung. Ya kan? Tapi kenapa mesti ada narasi dalam ayat 36 dan 37? Justru ini merupakan faktor penguji, ya, untuk mengkatalisator, untuk terjadi katalisator antara atau tidak terjadi destruksi. Sehingga terjadi katalisator sebab menjadi satu katalisator yang baik, perekat antara ayat 35 dan 38 dan 9. Apa itu? Begini. Saya terangkan ya supaya lebih gampang dalam cerita. Yesus itu kalau kita lihat rangkaian dari bawah, itu kan sudah sangat berpengaruh. Dia buat banyak mujizat, orang-orang sekota itu datang kepadanya, semuanya disembuhkan. Dia menjadi orang yang dicari orang, ya. Dia orang yang diinginkan orang, entah orang itu cuma datang hanya sekedar melihat, atau pengen tahu lebih jauh, atau pengen sungguh mau menyembah dia dan segala macam, berbagai motivasi. Kalau itu dibawa kepada kekinian, saya rasa kita semua bertemu dengan orang itu, kita akan selfie, berupaya untuk cari waktu deket aja, walaupun dari jauh pun nggak kelihatan karena banyak orang, kita selfie dari jauh, kan gitu. Lalu dia mulai pamer ke orang-orang, ini loh, saya bertemu dengan si Jokowi, saya bertemu dengan sekarang yang baru itu, apa namanya? Dengan siapa yang baru? Yang fenomena baru itu, yang pasangan yang baru itu. Itu dia. Tahu semua ternyata. Sudah berpindah ya, gitu. Jadi apa namanya? Wah, mulai ketemu Gibran, wah langsung. Ketemu Prabowo langsung, iya kan? Atau Ganjar, langsung. Atau apalagi yang baru, Mahmud. Yang satu nggak mungkin ya, terakhir ya. Pasti mau Ganjar. Antara berdua itulah terserah. Jadi mulai sangat apa namanya? Bangga banget ditunjukin ya. Oke, itu fenomena kalau saya bawa ke fenomena sekarang ini. Dan kalau sekarang masih ada Mahfud, masih ada Ganjar, masih ada Prabowo, masih ada Gibran. Jokowi udah pasti, ya kan? Kalau waktu itu faktor yang dituju, pribadi yang dituju cuma satu. Yaitu siapa? Yesus saja. Semua kota orang dia datang itu berkumpul tuh bertemu dengan Yesus. Wow, kalau saya jadi pengkhotbah seperti itu, sebelum saya masuk aja di sini, wah sudah berkumpul banyak sekali orang. Iya kan? Masuk bisa khotbah di stadion, sudah berkumpul banyak sekali orang. Oke? Hati-hati. Hati-hati. Sudah terkenal ini, sudah makin terkenal ini. Saudara, itu sebetulnya suatu kondisi yang dapat saja terjadi kepada siapapun, tetapi ketika terjadi pada diri kita sebagai orang Kristen, kita dikagumi oleh banyak orang, kita dijunjung tinggi banyak orang. Apakah kekaguman mereka kepada kita, junjung tingginya orang lain kepada kita ambil bagi diri kita sendiri, menjadi suatu popularitas kita pergunakan untuk mempromosikan diri, saya hebat dan segala macam. Ternyata itu godaan itu muncul kepada Yesus. Dan Yesus ingin kasih teladan kepada para murid untuk tidak peduli dengan kegemilangan dunia, untuk tidak peduli dengan kekaguman orang, tetapi tetap peduli dengan misi Allah. Dan ini dimungkinkan kalau kita mau bersedia terus-menerus mendengar suara Bapa. Bapa bicara melalui apa? Melalui saat teduh kita, melalui doa, melalui bicara dengan Tuhan. Ambil waktu secara khusus, terpencil, tidak untuk promosi, tetapi berkaitan dengan kepentingan berelasi dengan Bapa berdasarkan kasih dan mau mendengarkan maunya Bapa, apa yang harus lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka ketika ada godaan dunia ini, harta, kekayaan, dan segala macam apapun, saya tidak mempedulikan itu. Karena berdasarkan persekutuan pribadi terus dengan Bapa, kita akan tahu bahwa kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita. Kita dengar kehendaknya, kita tahu kehendaknya, kemudian
kita jalankan misinya. Hanya orang-orang yang mengasihi Bapa, yang punya relasi pribadi dengan Tuhan, yang benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan, yang bisa terang benderang tahu misinya kehadiran di dunia ini adalah untuk menjalankan misi Bapa, adalah untuk menjalankan misinya. Apa misi? Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak kemudian misinya dibelokkan lantaran dipuja orang. Kan iblis sudah mencobai Yesus pada waktu setelah dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Lalu Yesus ditawari oleh iblis untuk apa? Gunakan otoritas yang hebatnya. Anak Allah gitu loh. Apa yang sulit bagi dia? Jadikan batu-batu ini menjadi roti. Yesus tidak mengambil kesempatan itu untuk memegahkan dirinya. Apa yang sulit bagi Yesus? Wah, iblis juga nggak berhenti loh. Terus menerus, kalau engkau sujud menyembah aku, langsung ya, seluruh dunia ini, seluruh kemuliaan dunia ku berikan kepadamu. Wah, bukankah itu yang sebetulnya dicari banyak orang, iya kan? Dan sifat manusia, kalau dia jadikan kekayaan itu sebagai tujuan hidupnya, dia berpikir kalau saya punya rekening, katakanlah save money lah, di deposito ada 100 juta, sementara dia cuma sekarang mungkin punya 1 juta, dia akan pikir, oh senang sekali ya, begitu ya. Ada yang punya save money 100 juta di sini atau malah minus? Ya, puji Tuhan, mudah-mudahan ada semua. Tapi ketika mendapat 100 juta, apakah itu cukup? Is it enough? No. Maunya lagi 100 juta, 200 juta, 1 M. Apakah sudah 1 M puas? No. Sifat manusia tidak akan pernah puas dengan apapun, kecuali dia datang kepada Tuhan dan memegang teguh firman Allah. Itulah kepuasannya. Pascal pernah berkata, rupanya Allah menciptakan hati manusia jauh lebih besar daripada seluruh dunia ini. Sekalipun kita memiliki seluruh dunia ini, kita tidak akan pernah terpuaskan. Dan karena itu kepuasan itu hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Kepuasan di dalam Tuhan enggak tergantung pada apa yang Anda miliki secara materi. Tapi apakah Anda memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran. Ini yang harus ada dalam diri kita, saudara. Sehingga kita hadir di dunia ini, kita fokus menjalankan misi. Dan Yesus tidak mau dibelokkan misinya dengan kemuliaan dunia, dengan popularitas, dengan harta. Kita tahu kalau Tuhan memberikan misi kepada kita sebagai suami, kita nggak akan membelokkan misi kita sebagai suami yang seharusnya hanya mengasihi istri kepada mengasihi yang lain. Tuhan memberikan misi kepada kita untuk menjalankan segala sesuatu dengan kejujuran dalam realita kehidupan sehari-hari. Jangan dibelokkan dengan menjadi koruptor. Tetapi orang seringkali berlindung pada narasi, ya manusia juga saya. Duh, memang kamu malaikat? Tuhan berfirmankan kepada manusia. Dia berfirman supaya manusia taat kepadanya. Kalau dia taat, maka ketaatan inilah yang kemudian menjadikan dirinya sebagai pengaruh yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Ingat loh, kita mendapatkan berkat supaya kita menjadi berkat. Ketaatan harus berbasis iman. Karena iman Abraham taat, Nuh taat, Musa taat. Bapak-bapak beriman, seperti saksi-saksi iman yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11. Mereka mendasarkan seluruh kepatuhannya kepada Allah bukan dari segala kekuatan yang mereka miliki, tetapi dari iman kepada Allah. Kita sebetulnya sudah punya potensi untuk taat karena kita sudah diberikan iman. Seluruh ketaatan manusia kepada Allah di luar iman, ketaatan itu sendiri tidak nyampe kepada Allah.
Segala kebaikan manusia di dunia ini, seberapapun itu dikagumi oleh banyak orang, kalau di luar iman kepada Kristus, tidak bisa dipakai sebagai bargaining position supaya Allah mempertimbangkan kita agar kita diterima di hadirat Allah. Kita diterima di hadirat Allah hanya karena iman. Dan iman itu pun yang menjadi modal bagi kita untuk kita berbuat baik secara berkenan kepada Allah, tidak mencari kemuliaan diri sendiri karena berbuat baik, tetapi mencari kemuliaan Allah. Nah, kalau manusia Kristen hidup seperti ini, kita nggak akan saling berantem satu dengan yang lain. Yang ada hanya saling memberi keuntungan, iya kan? Coba kasih tahu kiri kanan, memberi keuntungan. Haleluya. Itu hanya bisa. Coba kalau misalnya istri memandang suaminya, dia cuma pikir, aku sebagai istri akan memberi keuntungan kepada istri, kepada suami, ya kan? Suami juga begitu kan? Aku sebagai suami akan memberikan keuntungan kepada istri. Bukan cuma ngomong dalam hati, tatap wajah istrimu dan berkata, Ma, atau apalah panggilnya, saya akan memberikan keuntungan saja pada dirimu. Bangga sekali istri kau gitu kan. Setoran dong Pak. Kembali lagi dong. Artinya apa? Memang harus dimulai, komitmen itu harus dimulai dengan persetujuan akali, kemudian diintegrasikan dengan hati, dan diaktualisasikan dengan perbuatan. Jangan terlalu tinggi-tinggi lah, ya. Tapi yang penting apa yang kamu bisa lakukan, yang kita bisa lakukan, lakukan itu. Maka perhatikan baik-baik. Yesus memberikan teladan yang baik ternyata bukan kepada para murid saja, tapi kepada kita semua. Sampai hari ini kita akan sukses menjalankan misi Allah apabila apa? Kita taat kepada Bapa, kita taat pada firman-Nya. Bagaimana kita taat? Punya waktu yang spesial, jangan dianggap enteng dengan Tuhan. Maka pengaruh dunia sehebat apapun tidak akan menggeserkan kita dari menjalankan misi Allah. Dan misi Yesus yang utama adalah beritakan Injil. Dan Yesus menggenapi semuanya itu dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik kami boleh bersama-sama mendengarkan firman. Kiranya firman yang telah kami dengar menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami menjadi begitu taat kepada Tuhan, bukan karena kami, tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Maha besar
Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami menghampiri hadirat-Mu yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang terus berbelas kasihan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan dan melimpahkan kekuatan dan kuasa-Mu yang ajaib untuk kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang dipercayakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, sebagai garam dan terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya jemaat di sini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan tempat ini, dan jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan, mendapat bagian dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa supaya seluruh pengurus, pendeta, para majelis, biarlah Tuhan Engkau menolong mereka untuk bersatu padu menjalankan semua tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Beri hikmat bijaksana dari Tuhan, dan kiranya seluruh jemaat ini terus dinutrisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi semakin dewasa dalam Tuhan, dan diberkatilah dalam kehidupan masing-masing mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah mereka terus berjalan bersama Tuhan, karena dengan demikian mereka boleh menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat dan setia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Republik ini. Kiranya Tuhan menolong, terutama menjelang pemilu 2024. Kiranya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan, dijauhkan dari segala gangguan keamanan, dan kehidupan ekonomi bangsa ini terpelihara dengan baik. Diberkatilah Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas sampai selesai. Berkatilah seluruh aparat keamanan, bahkan para penegak hukum di negeri ini. Biar seluruh elemen bangsa semakin menuju kepada keadilan dan kebenaran yang benar-benar membuat bangsa ini hidup di dalam kesejahteraan yang melimpah-limpah. Indonesia dijauhkan dari segala rancangan jahat, para terorisme, dan juga berbagai macam kejahatan lainnya. Kemungkinan-kemungkinan seperti yang diprediksi oleh Kapolri akan terjadi semakin marak terorisme. Kiranya Tuhan tolong agar semuanya dapat bukan saja teridentifikasi dengan baik, tetapi dapat diatasi demi NKRI yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya perang yang terjadi baik di Ukraina, Rusia, dan juga Israel dengan kelompok teroris di Gaza, kiranya Tuhan tolong supaya Engkau nyatakan maksud-Mu bagi dunia ini. Biarlah damai di dalam Kristus boleh menjangkau mereka melalui segala doa dan upaya orang percaya, dan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa sungguh-sungguh berkolaborasi untuk nilai-nilai yang baik dan membangun, mengupayakan perdamaian. Kami berdoa supaya Israel dan kelompok-kelompok yang berseberangan, juga Ukraina dan Rusia, akan mengalami jamahan daripada Tuhan sendiri untuk mereka mengenal kebenaran. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, kiranya Engkau juga menolong, Engkau pulihkan. Biar kiranya Engkau juga berikan kesehatan yang prima pada Bapak Denny Nainggolan, juga Ibu Ana Angko, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, dan juga anak Julius, Bapak Ferry Gultom, dan juga Ibu Tiurs Sitinja. Kiranya Tuhan pulihkan, terlebih supaya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka, biar hati pikiran mereka tertuju kepada pengharapan di dalam Kristus senantiasa. Kami rindu juga seluruh jemaat dibangun dalam kehidupan ekonomi dan keluarga, pekerjaan yang baik. Jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah
dalam realita kehidupan ekonomi, keluarga, dan pekerjaan mereka mengandalkan Tuhan. Jemaat yang berusia lanjut diberikan kesehatan, kekuatan dalam iman, semangat untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada mereka, supaya masih terus berkarya, supaya pada masa tuanya pun sebagai orang beriman mereka tetap berbuah. Jemaat yang berulang tahun, kami bersyukur bersama-sama dengan anak Alfa Rafaelo Angko, juga Ibu Lina Novi, anak Revalia Putri Giana Nainggolan, dan juga Ibu Noftri Mariati. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, berikan tubuh yang sehat, dan kami rindu supaya damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup mereka senantiasa bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Gereja dan pelayanan di GKOI ini dengan semua program pelayanan, kiranya Engkau berkati para pelayan, Ibu Pendeta Riana, dan juga para majelis diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatian dalam melaksanakan tugas pelayanan. Kami juga rindu berdoa untuk sinode dari ketum dan juga seluruh pengurus, kiranya mereka bekerja secara baik untuk benar-benar memikirkan dan melakukan apa yang terbaik bagi perkembangan gereja ini sesuai firman. Lingkungan gereja di sini, di tempat tinggal jemaat juga Tuhan berkati, supaya kehadiran umat-Mu benar-benar menjadi garam dan terang dan dirasakan dampak yang positif sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kami dalam hadirnya kami dimanapun. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami umat-Mu yang datang dan berdoa kepadamu Bapa. Dengarkanlah, sebab kami sudah mohon semuanya ini dalam berkat nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami umat-Nya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak sekalian, marilah kita memberikan persembahan kita sambil kita ingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan dimulai daripada baris yang paling kiri saya, kita memuji Tuhan dengan pujian ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
bersyukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kesempatan Tuhan beri kepada kami untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya ini seorang berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Akan kami bacakan tambahan warta untuk tanggal 12 November 2023. Yang pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Maksi Rumagit yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Yang kedua, ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 November 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Kemudian yang ketiga, keluarga almarhum Penatua Nathan Huta Huruf mengundang kita untuk ikut dalam ibadah pengucapan syukur keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 pukul 18.06 sore bertempat di gereja. Kemudian terakhir adalah sakramen baptisan dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat ingin membaptiskan anggota keluarganya, dipersilahkan untuk mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak sekalian, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan hidup bertekad terus dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya.
Tuhan, kita sudah datang beribadah dan kita akan pulang dalam keseharian kita, dalam semua aktivitas yang akan kita jalankan di minggu berjalan. Tetaplah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Lakukan firman yang telah kamu dengar dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain bersama dan sehati untuk tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkan hati dan pikiran kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai